Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, tetap channel Petani Indonesia, Petani di Jalan. Ya, alhamdulillah hari ini Bang Heri tetap bisa mengawal cangkulnya. Ya, agendanya hari ini saya lagi melakukan pemupukan ubi jalar saya. Ini adalah khusus varietas Red Kasdu ya. Nah, hari ini sudah memasuki usianya 22 hari pasca tanam dan alhamdulillah saya hari ini memakai pupuk ya. Pemupukan yang akan saya lakukan ini adalah tadi sudah saya lakukan ya. Wah, gini. Nah, ini saya memakai NPK ya atau pupuk Ponska bersubsidi gitu ya. Nah, takarannya kayak gini loh. Nah, saya memakainya cuman 1 sendok teh saja ya. Nah, kenapa kok cuma segitu bos? Ya, karena saya lakukan pemupukan yang cukup sedikit ini karena waktu kita adalah waktu musim penghujan ya. Nah, bagaimana kalau musim kemarau bisa lebih rimbun itu ya, karena pupuknya yang jelas kalau musim kemarau dosisnya lebih daripada musim sekarang ya, atau musim penghujan. Nah, sekaligus saya meninggikan bedengan kawan. Unsur peninggian bedengan saya lakukan karena bedengan yang saya bikin kemarin itu kurang tinggi, kemudian sering terguyur hujan ya, akhirnya bedengan itu menjadi rendah. Nah, kenapa harus kita lakukan peninggian ulang setelah tanaman kita memasuki antara usia 20 sampai 30 hari. Nah, ini fungsinya untuk memaksimalkan pertumbuhan akar umbi dari ubi jalar ya, seperti itu. Nah, fungsi selanjutnya adalah agar tanah yang ada pada bedengan ubi jalar kita itu cepat berkurang tingkat kelembapannya ya, karena ubi jalar itu kalau terlalu lembab akan lama pembesaran umbinya, tapi untuk pertumbuhan batang daun itu akan lebih cepat. Jadi, nah, lakukan bila mana bedengan yang Anda bikin itu sudah banyak terdapat guyuran hujan itu menjadi lebih rendah. Nah, itu alangkah baiknya Anda melakukan dengan peninggian ulang ya. Jadi nggak sia-sia ya. Yang jelas ada fungsi dan manfaatnya yang sangat krusial dari peninggian gulutan atau bedengan yang sekiranya itu sudah mulai rendah ya. Padahal musimnya kan masih belum terbentuknya ubi ya. Jadi wajib kita lakukan di usia antara 20 hari sampai 30 hari di masa-masa banyaknya curah hujan ya. Tapi kalau musim kemarau untuk peninggian itu tidak kita lakukan karena tidak terdapat penurunan tanah secara signifikan ya, tapi hanya sedikit saja ya. Tapi kalau memang musim-musim penghujan, karena guyuran air hujan itu sangat luar biasa, jadi kita harus meninggikan bedengan ulang ya, seperti halnya yang saya lakukan ya. Gunanya seperti ini. Nah, ini yang sebagian sudah saya pupuk ya tadi, jadi kita cuma gini, mudah banget ya. Itu antara parit-parit yang ada di samping itu kita garuk dengan cangkul. Nah, kemudian kita taruh di antara tanaman kita ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kita juga mendapatkan dua keuntungan. Setelah kita lakukan pemupukan seperti yang saya lakukan ini, pupuk akan kita timbun ya, sekaligus bila ada gulma-gulma seperti rumput seperti ini kita cabut dulu sebelum kita lakukan penimbunan pupuk yang kita berikan pada ubi jalar kita ya. Nah, pupuk itu lebih akan terserap secara sempurna, lebih awet, juga akan berpengaruh banget pada tanaman ubi jalar itu bila mana setelah pemupukan yang kita lakukan seperti ini kemudian kita timbun. Nah, beda halnya kalau setelah mupuk itu tidak kita timbun. Nah, seandainya terguyur hujan lebat, otomatis pupuk itu akan tersebar kemana-mana. Padahal akar-akar yang masih pendek, ya katakanlah belum terlalu jauh karena memang usianya belum ada 25 hari.
itu tidak akan mampu menyerap pupuk yang tersebar kemana-mana. Lah, mendingan setelah kita lakukan pemupukan yang seperti ini, lebih baik kita lakukan dengan penimbunan secara menyeluruh ya. Ya tidak terlalu dalam lah. Yang penting pupuk itu sudah tertutup tanah. Nah, seperti ini ya. Contohnya gini. Kalau kita tidak mampu pakai pacul, setelah kita tabur langsung kita, nah ini kita timbun sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting sudah ketimbun dengan tanah. Nah, andaikan hujan itu masih aman berada di dalam. Andaikan terus panas, pupuk itu tidak akan menguap secara sia-sia. Jadi ya wis itulah salah satu metode yang saya terapkan untuk pembesaran umbi, pembentukan umbi pada pemupukan yang saya lakukan. Ya, saya selalu melakukan metode ini ya. Mungkin buat kawan-kawan yang biasanya cuma ditabur biur, nah Anda bisa mencoba mempraktekkan atau membedakan teknik-teknik yang cuma ditabur saja tanpa ditimbun. Anda bisa membandingkan apakah ada manfaatnya atau tidak, atau mempunyai perbedaan atau tidak. Nah, ini mungkin jadi referensi buat Anda semuanya, khususnya yang suka-suka dengan ubi jalar ya. Nah, mungkin pemupukan dari masing-masing orang itu juga mempunyai perbedaan tersendiri. Jadi kalau metode ini Bang Heri ya seperti itu ya. Setelah kita tabur mengelilingi tanaman atau pangkal ubi jalar, itu langsung kita timbun walaupun hanya tipis, walaupun cuman segenggam tanah. Ya intinya agar pupuk itu walaupun kena panas tidak akan menguap, kalau kena hujan tidak akan menyebar terlalu jauh dari batang pokok ya. Itu kalau itu dilakukan untuk pemupukan yang pertama. Tapi kalau pemupukan yang kedua itu bebas ya, bisa kita tabur secara acak agar lebih cepat. Itu tidak masalah karena akar-akar yang kita lakukan saat pemupukan yang kedua, akar sudah menjalar jauh kemana-mana. Jadi walaupun kita tebar secara acak, pemupukan tabur pun boleh-boleh saja atau bisa juga maksimal. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman, pemupukan pertama dilakukan antara usia tanaman di bawah 1 bulan, itu lebih baik kita lakukan dengan ditimbun seperti yang saya lakukan hari ini. Sore-sore Bang Heri langsung aja sepil tanaman red kasdo ya. Bagaimana kelanjutannya nanti setelah 1 minggu mungkin atau 10 hari kita lakukan video kembali ya, setelah dapat asupan pupuk itu seperti apa perkembangannya, semoga aja sesuai dengan harapan. Tapi biasanya metode ini selalu saya terapkan saat pemupukan pertama ya. Tapi kalau di sini pemupukan itu saya antara 1 kali sampai 2 kali, tapi jarang sekali saya lakukan 2 kali ya. Kalau lahannya persawahan, tapi kalau lahan bekas perkebunan kayu itu selalu kita lakukan pemupukan 2 kali, yaitu di usia antara 10 sampai 15 atau 20-an hari bisa. Kemudian pemupukan kedua dilakukan di usia 45 sampai 50 hari. Itu saya lakukan biasanya pada lahan-lahan yang bekas perkebunan kayu ya. Tapi kalau bekas persawahan kita selalu memupuknya cuma 1 kali ya, seperti itu. Kalau mungkin kurang timbun, Anda bisa memakai gandasil ya. Saat pembesaran umbi Anda bisa melakukan penyemprotan dengan gandasil daun ya. Bisa diaplikasikan langsung dengan gandasil buah. Anda oplos dengan takaran 1 tangki 15 liter air itu 2 sendok ya. Aplikasinya 1 sendok gandasil buah, 1 sendok gandasil daun ya. Semoga pemberitahuan ya sedikit tips lah buat Anda tentang cara-cara pemupukan ubi jalar, ada manfaatnya dari Bang Heri ya, seperti itu. Nah, ini red kasdo kayak wis memang mulai banyak tunas ya. Nah, alhamdulillah banget ya, di 22 hari pertama saya lakukan pemupukan dengan dosis sedikit ya, karena musim penghujan. Biasanya di sini tuh cepat subur sekali setelah usia lebih dari 1 bulan. Ya memang kalau belum ada genap 1 bulan itu biasanya ya kayak gini ya di sini. Ya mungkin kalau perbandingan dengan daerah lain yang mempunyai tanah kategorinya sangat subur, milik saya ini perbandingannya antara 20 hari dengan 1 minggu ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya nggak kecewa ya, nggak gimana-gimana. Yang penting kualitas umbinya nanti akan maksimal di masa panen, yaitu di
3 bulan usia panen yang ada di lahan sini ya. Nah, biasanya seperti itu. Di lahan saya itu selalu 3 bulan sudah kita panen di musim penghujan. Tapi kalau musim kemarau, ini beberapa varietas unggulan kita dipanen di usia 2,5 bulan. Sudah besar, sudah layak jual. Ya wis pokoknya rasa juga mantap ya. Jenis-jenis itu adalah ada pelangi madu, ada gemoy, ada gading dong, dan juga ada jenis-jenis yang lain yang mempunyai ukuran besar dan cepat panen ya. Nah, jadi kalau di sini tuh ya jarang sekali ya terdapat ubi jalar yang menjalar sampai 1 meter itu sangat jarang. Karena memang panen kita selalu di bulan ketiga setelah tanam. Jadi yes, aman sekali. Dan memang ciri khas dari yang produk kita itu selalu tidak menjalar. Andai kan menjalar pun tidak seperti ubi-ubi lain yang mempunyai biasanya menjalar sampai 2 meter. Kalau di sini maksimal nggak sampai 2 meter ya. 1 meter itu sangat jarang ya. Nah, seperti halnya yang di video-video saya itu antar bedengan 1 meter pun masih ada sela di antara bedengan seperti itu. Oke, terima kasih hari ini kawan. Sore-sore saya mau lanjutin aktivitas saya. Walaupun sedikit tips dari saya tentang cara memupuk di pemupukan pertama dengan metode saya timbun setelah tabur pupuk. Itu semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.